Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ananda Pangestu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B dengan NIM 233803047. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul apa itu puisi. Sebelum lebih lanjut, saya akan memberikan suatu ilustrasi cerita atau gambaran tentang puisi. Mungkin teman-teman sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di kelas pernah merasakan suasana hati senang, sedih, susah, gembira. Pada saat itulah terkadang otak mengirimkan sinyal untuk menciptakan atau bisa mengeluarkan kata-kata indah yang kemudian ditulis dalam secari kertas atau sebuah buku, karena kata-kata tersebut mewakili perasaan teman-teman semua. Nah, dalam bahasa Indonesia itu disebut juga dengan materi puisi. Lantas, apa itu puisi? Mari tanpa berlama-lama kita pelajari apa itu puisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi sering diartikan karya sastra yang bahasanya terikat oleh 5 bait, larik, dan irama. Nah, puisi ini biasanya berisi tentang perasaan atau ekspresi emosi yang digambarkan oleh sang penulis lewat kata-kata. Di Indonesia, puisi terdiri dari 2 macam, yakni puisi lama dan puisi modern. Puisi lama biasanya berasal dari tanah Melayu. Puisi lama juga terdiri dari 2 macam, yakni pantun dan gurindam. Lantas, apa itu pantun? Pantun adalah karya sastra yang memiliki 4 baris yang dibagi dalam 2 bait dan bersajak api-api. Bait yang pertama berisi tentang sampiran. Sampiran adalah pengantar untuk menghubungkan antara isi pantun. Nah, yang kedua, bait kedua itu berisi tentang isi atau yang dimaksud dalam pantun tersebut. Selanjutnya, kita membahas tentang gurindam. Sama seperti pantun, namun yang menjadi perbedaan, gurindam ini adalah perpaduan antara peribahasa dan sajak, dan lebih ringkas lagi karena hanya berisi 2 baris dalam 1 bait. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke puisi modern. Puisi modern ini biasanya tidak memiliki batasan larik, bait maupun rima. Biasanya berbentuk deskriptif atau naratif. Contoh dari puisi modern adalah balada, epik, dan romansa. Nah, dalam puisi tentunya tidak langsung terbentuk menjadi sebuah puisi. Ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembuatan puisi, yakni unsur batin dan unsur fisik, seperti halnya manusia, batiniah, dan fisik. Kita bedah satu persatu. Unsur fisik adalah unsur yang kelihatan atau dapat langsung ditemukan ketika kita melihat sebuah puisi. Contohnya, gaya bahasa, rima, sajak, kayak api-api, terus tipografi cara penulisan. Untuk
unsur batiniah. Kenapa disebut unsur batin? Karena tidak terlihat secara langsung, harus mencari terlebih dahulu. Seperti halnya nada, amanat, rasa, dan tema. Dalam puisi ini, yang menandakan itu sebuah puisi adalah tidak terlalu mementingkan tokoh. Itu ciri puisi yang pertama. Yang kedua, biasanya menggunakan diksi atau kata-kata yang indah. Selain itu, dalam puisi juga mengutamakan perasaan. Nah, itu untuk ciri umum puisi ya. Sekarang ciri umum puisi lama. Puisi lama itu bahasanya berupa statis, tidak dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan yang ciri kedua terikat oleh bait, larik, dan rima. Sedangkan untuk puisi modern itu ciri umum ya bebas, naratif, deskriptif, dan biasanya bahasanya lebih tidak kaku lah, dinamis. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas cara pembacaan puisi. Dalam pembacaan puisi dibagi menjadi 3, yakni membaca biasa melalui tulisan yang ada di atas panggung maupun yang tidak biasa seperti deklamasi dan pertunjukan. Apa itu deklamasi? Deklamasi itu pembacaan puisi tetapi tidak menggunakan teks, langsung menggunakan suara. Yang kedua, musikalisasi. Kenapa disebut musikalisasi puisi? Karena dalam pembacaan puisi diiringi dengan musik yang bisa mewakili dari isi puisi tersebut. Untuk kali ini sekian penjelasan dari saya. Apabila ada bahasa atau maksud yang kurang dimengerti, dapat disampaikan ke dalam kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.